warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FKPH, selamat datang di podcast FKPH Talk. Saya Syaum Nazifa Nugraha dengan partner saya. Dan saya, Filzizar Kasibora. Di episode kali ini, kita akan mengangkat tema yang sedang ramai diperbincangkan, terutama di kalangan akademisi dan praktisi hukum, yaitu Dilema Reformasi KUHP 2025 antara perlindungan hak dan risiko penyalahgunaan kekuasaan. Saat ini pembahasan mengenai rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang biasa kita sebut sebagai RUU KUHP tahun 2025 sedang menjadi sorotan publik. RUU ini diajukan sebagai revisi terhadap KUHP 1981 agar selaras dengan KUHP baru yang akan berlaku pada bulan Januari tahun 2026. Namun, banyak pihak menilai adanya pasal-pasal yang berpotensi mengancam hak keluarga sipil seperti penyamaran dan pemberian terselubung oleh aparat, penangkapan tanpa izin pengadilan, hingga ketentuan alat bukti yang belum jelas. Hal ini menimbulkan dilema antara penegakan hukum dan pelindungan hak asasi manusia. RUU KUHP tahun 2025 ini menuai pro dan kontra. Di satu sisi, ada semangat reformasi peradilan pidana, tapi di sisi lain, muncul kekhawatiran akan adanya pelemahan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Nah, untuk membahas ini secara lebih mendalam, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat kompeten di bidang hukum pidana. Beliau adalah dosen, peneliti, sekaligus praktisi hukum. Selamat datang Pak Ari Wibowo, SHI, SHMH. Terima kasih. Ya Pak, sama-sama. Terima kasih Bapak udah berkenan hadir di acara FKPH Talk hari ini. Sebelumnya bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, insyaallah. Alhamdulillah, kalau begitu kita langsung saja ya Pak ke pertanyaan pertama. Boleh. Apa perbedaan dasar antara KUHP 1981 dengan RUU KUHP 2025, khususnya dalam hal pelindungan hak sipil? Ya, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa RUU KUHP yang sebenarnya sudah disetujui dalam rapat paripurna tanggal 17 November 2025 lalu itu oleh pemerintah bersama dengan DPR disegerakan pembahasannya karena akan diberlakukan tanggal 2 Januari 2026. Kenapa 2 Januari 2026? Karena pada tanggal tersebut mulai berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP yang sekarang berlaku adalah KUHP Nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu adalah hukum acara untuk KUHP atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Makanya bisa dimengerti isi dari KUHP itu ya selaras dengan isi dari KUHP. Karena KUHP ini sebagai hukum pidana material, penegakannya itu diatur di dalam KUHP yang merupakan hukum pidana formil. Kalau kita lihat di dalam KUHP, maka sangat bisa dipahami bahwa di dalamnya itu lebih didominasi pada offender protection oriented atau orientasinya itu perlindungan terhadap pelakunya. Sebagai contoh, terkait dengan pertanggungjawaban pidana. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana? Itu yang dibicarakan adalah pelakunya, offender. Ada alasan yang menghapuskan penuntutan pidana. Ada alasan yang menghapuskan pelaksanaan pidana. Itu semuanya adalah untuk offender. Sementara terkait dengan hak-hak korban ini tidak mendapatkan porsi yang cukup di dalam KUHP, bahkan bisa dibilang itu diabaikan. Ya, kenapa demikian? Di dalam KUHP itu cenderung mengabaikan hak-hak korban karena memang KUHP sendiri orientasinya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap offender. Kenapa bisa demikian? Latar belakangnya karena dulu sebelum hukum pidana itu bentuknya tertulis, perbuatan sewenang-wenang dilakukan oleh raja. Yang kemudian raja itu menjatuhkan hukuman kepada seseorang tidak berdasarkan hukum tertulis, akan tetapi sesuai dengan keinginan raja. Oleh karenanya maka kemudian ada gagasan untuk merumuskan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dalam bentuk tertulis. Maka tujuannya adalah agar raja ini tidak berbuat sewenang-wenang,
dalam penghukuman terhadap seseorang harus mengacu kepada hukum yang tertulis. Maka saat itu memang stressingnya adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia pelakunya. Jangan sampai raja ini sewenang-wenang dalam penghukuman terhadap pelakunya. KUHP sebagai hukum acara tentu menyesuaikan. Misalnya kita lihat, yang diatur dalam KUHP itu adalah kapan seseorang itu dapat ditangkap, kapan seseorang itu dapat ditahan, apa yang menjadi hak-hak tersangka, dan seterusnya. Itu hampir semuanya yang diatur adalah mekanisme untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku. Sementara kalau kita lihat RUU KUHP yang sudah disetujui di dalam rapat paripurna itu sudah lebih banyak mengatur mengenai perlindungan terhadap korban. Korban sudah mulai diatur hak-haknya. Kalau sekarang kan diaturnya dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam KUHP yang akan berlaku 2 Januari itu sudah dimasukkan di dalamnya. Sehingga orientasinya bukan hanya untuk offender, tetapi sudah offender victim protection oriented. Orientasinya adalah memberikan perlindungan terhadap pelaku dan juga korban. Kenapa demikian? Karena KUHP yang akan berlaku ini kan akan menegakkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau yang biasa kita kenal dengan KUHP nasional. KUHP nasional sudah banyak memberikan bentuk perlindungan terhadap korban di dalamnya. Maka KUHP ini menyesuaikan dengan pengaturan yang ada di dalam KUHP. Selain itu, di dalam KUHP yang baru itu sudah semakin banyak diatur mengenai hak-hak pelaku. Hak tersangka sudah diatur secara lebih rinci, hak terdakwa juga demikian. Bahkan ketika dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, itu haknya juga sudah diatur di dalam KUHP. Sehingga KUHP yang akan berlaku ini terhadap pelaku perlindungannya itu semakin diperjelas dan berkembang karena menyesuaikan dengan isu hak asasi manusia dan juga memberikan porsi yang lebih besar perlindungan terhadap korban. Ini secara garis besar perbedaan antara KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan KUHP yang kemarin baru saja disetujui pada rapat paripurna DPR. Oh, berarti terdapat perbedaan yang mendasar ya Pak, terutama untuk hak-hak korban nih di dalam RUU KUHP tahun 2025 Ya. ini. Nah, baik Pak, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, mengenai RUU KUHP ini juga memuat pasal-pasal yang memberi kewenangan aparat Ya. untuk melakukan penyamaran, pembelian terselubung, hingga penangkapan tanpa izin Ya. pengadilan. Menurut Bapak nih, apakah ini tidak berpotensi melanggar prinsip due process of law? Ya, tadi secara keseluruhan memang mengalami kemajuan dari sisi perlindungan terhadap hak asasi manusia, baik pelaku maupun korban. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata. Di dalam KUHP yang baru tersebut masih ada black hole, masih ada lubang yang itu berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan sehingga berakibat pada terlanggarnya hak asasi manusia. Benar tadi yang disampaikan. Bahkan upaya-upaya paksa yang tadi disebutkan seperti misalnya melakukan pembelian terselubung atau biasa kita kenal dengan undercover buying, biasa diterapkan sebagai teknik investigasi untuk kasus narkotika atau psikotropika. Kemudian misalnya ada penguntitan ya, atau dia mengikuti seseorang karena penyelidikan, maka tujuannya adalah untuk menemukan peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Tetapi yang namanya penyelidikan itu kan mestinya belum merupakan tindakan pro justisia. Artinya apa? Di dalam penyelidikan itu mestinya tidak ada upaya paksa. Tetapi di dalam KUHP yang baru itu menjadi salah satu kewenangan dari penyelidik untuk melakukan beberapa upaya paksa tersebut. Yang menjadi masalah adalah ketika terjadi penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan sewenang-wenang dalam melakukan upaya paksa ketika prosesnya masih penyelidikan, ini pengujiannya tidak ada. Karena apa? Karena tidak menjadi bagian dari objek pra-peradilan. Yang sudah bisa diuji di pra-peradilan itu kalau sudah masuk ke dalam penyidikan. Karena penyidikan itu berarti sudah ada tindakan pro justisia, sudah boleh dilakukan upaya paksa, boleh dilakukan penahanan, boleh dilakukan
penyitaan, boleh dilakukan pemblokiran, boleh dilakukan penyadapan dan seterusnya. Itu semua sebagai upaya paksa yang menjadi objek pra peradilan. Tetapi kalau penyelidikan, ini penyelidik diberikan kewenangan yang besar, bahkan kewenangan yang itu pro justisia karena merupakan upaya paksa. Kan yang namanya undercover buying itu kan merupakan salah satu upaya paksa. Seseorang itu menjual, tapi pembelinya itu berpura-pura membeli. Yang sungguhnya dia hanya ingin mengetahui apakah dia benar-benar termasuk orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika atau tidak. Ya memang kemarin Komisi 3 menyampaikan bahwa itu dikhususkan untuk narkotika dan psikotropika. Tapi kalau kita baca dalam penjelasannya itu antara lain untuk tindak pidana narkotika atau psikotropika. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada yang diterapkan juga untuk tindak pidana yang lain. Kalau diterapkan untuk tindak pidana yang lain, itu dikhawatirkan justru membuka celah adanya pemerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Artinya apa? Bisa jadi orang dijebak. Kemudian kalau tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh aparat penegak hukum, seseorang tersebut bisa dijadikan sebagai tersangka. Ini yang dikhawatirkan, yang merupakan salah satu black hole. Kemudian yang kedua terkait dengan yang tanpa izin pengadilan, penangkapan tanpa izin pengadilan. Jadi penangkapan itu memang diatur hanya cukup berbekal surat perintah penangkapan. Ini juga yang menjadi salah satu kelemahan dari KUHP yang baru. Ketika mau dilakukan penyitaan, penggeledahan terhadap barang itu harus atas izin pengadilan. Objeknya apa? Barang. Penangkapan, penahanan, objeknya adalah manusia. Yang objeknya barang, itu harus izin pengadilan. Sementara yang objeknya manusia, itu hanya cukup berbekal surat perintah. Tidak perlu ada izin pengadilan. Berarti penghargaan terhadap barang itu lebih besar dibanding dengan penghargaan terhadap manusia. Oleh karenanya maka mestinya penangkapan, penahanan itu harus izin pengadilan. Baik, selain dari isu-isu yang mengenai kewenangan aparat itu Pak, ada juga isu lain yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu soal alat bukti. Karena syarat minimal alat bukti untuk menetapkan tersangka masih dianggap kabur. Bagaimana menurut Bapak? Apa yang bisa dilakukan agar pengaturannya lebih jelas dan tidak multitafsir? Sebenarnya di dalam KUHP yang baru itu sudah lebih jelas karena menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa penetapan seorang sebagai tersangka itu minimal harus didasarkan pada 2 alat bukti. Hanya saja yang diatur di dalam KUHP itu terkait dengan kuantitas yang jumlahnya ada 2. Yang menjadi masalah adalah bagaimana terkait dengan kualitasnya. Karena dikhawatirkan orang meriksa saksi. Padahal saksi itu tidak secara langsung menunjukkan bahwa seseorang itu sebagai orang yang diduga kuat atau disangka melakukan suatu tindak pidana. Itu dianggapnya sebagai alat bukti. Karena apa yang dilihat adalah kuantitas. Yang penting ada 2 alat bukti. Tetapi bagaimana kualitasnya, ini yang luput dari pengaturan di dalam KUHP yang baru. Yang kedua, akan lebih mudah untuk menetapkan seorang sebagai tersangka dengan berlakunya KUHP yang baru. Kenapa demikian? Karena sudah ada perluasan alat bukti. Kalau dalam KUHP yang sekarang berlaku 184 itu hanya ada 5 alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Di dalam KUHP yang baru diperluas, bisa menjadi alat bukti, yaitu alat bukti elektronik, kemudian barang bukti. Nah, barang bukti ini merupakan hal yang baru yang itu diakui sebagai alat bukti. Apa itu barang bukti? Barang bukti itu adalah barang yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana, atau barang yang menjadi objek dari suatu tindak pidana, atau barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Yang selama ini barang bukti itu tidak punya kualitas sebagai alat bukti, sehingga tidak memiliki konsekuensi yang itu mengikat berakibat pada dipidananya seseorang.
Nah sekarang seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dasarnya cukup gampang. Yang pertama cukup ada saksi plus ada barang bukti. Itu selesai. Atau barang bukti plus alat bukti elektronik. Itu salah satu yang menjadi masalah di dalam KUHP yang baru. Baik Pak, nah setelah kita cermati bersama nih dari tadi ya Pak, ini ada ketersinggungan terkait hak asasi manusia nih Pak. Ya. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia, apakah RUU KUHP tahun 2025 ini sudah selaras dengan prinsip-prinsip yang dijamin konstitusi dan standar internasional, terutama soal fair trial dan presumption of innocence? Ya. Ya, salah satu aspek yang terpenting itu adalah judicial scrutiny atau pengawasan yudisial. Artinya ada pengawasan yang dilakukan oleh hakim untuk memastikan bahwa upaya paksa yang dilakukan itu dilakukan secara akuntabel. Makanya ada pra-peradilan. Ya, salah satu yang menjadi poin plus dari KUHP yang baru yaitu diperluasnya objek pra-peradilan. Kalau selama ini yang menjadi objek pra-peradilan itu kalau sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu penetapan sebagai tersangka, kemudian penggeledahan, penyitaan. Kemudian kalau yang sudah ada dalam KUHP itu sah tidaknya penangkapan, penahanan, dan beberapa yang lain. Nah, upaya paksa di dalam KUHP yang baru itu sudah diperluas. Termasuk di dalamnya adalah pemblokiran, pencekalan. Itu masuk dalam upaya paksa yang bisa menjadi objek dari pra-peradilan. Ya, dari sisi itu, maka judicial scrutiny-nya atau aspek pengawasan yudisialnya untuk menjamin fair trial itu sudah lebih baik dibanding dengan KUHP yang lama. Tetapi lagi-lagi memang masih ada celah. Misalnya tadi yang saya sampaikan, di dalam proses penyelidikan, penyelidik sudah diberikan kewenangan yang cukup banyak. Termasuk tadi ya, melakukan pembuntutan, kemudian pembelian terselubung dan seterusnya, bisa juga melakukan penahanan, penangkapan atas perintah penyidik dan seterusnya. Ya, ketika itu masih dalam proses penyelidikan, maka ini belum menjadi objek pra-peradilan. Padahal sangat mungkin terjadi ada penyimpangan yang dilakukan oleh penyelidik saat melakukan proses penyelidikan. Yang kedua, bagaimana ketika penyelidik ini melakukan penghentian? Karena di dalam KUHP yang baru itu dikenal ada penghentian penyelidikan. Sementara dalam KUHP yang lama tidak ada penghentian penyelidikan. Ketika penyelidikan dihentikan, maka tidak bisa diuji di pra-peradilan. Kalau penyidikan yang dihentikan bisa diuji. Yang menguji itu bisa penyidik, penuntut, dan pihak ketiga yang berkepentingan. Ya, untuk penyelidikan ini kan ada pihak ketiga yang berkepentingan sebenarnya. Dia melakukan pelaporan, dilakukan penyelidikan, dihentikan penyelidikannya. Menurut penyelidik ini bukan peristiwa yang merupakan tindak pidana. Sementara menurut pelapor atau pengadu ini merupakan tindak pidana. Terus siapa yang bisa menguji? Kalau tidak bisa diuji dihentikan, berarti hak dari pihak ketiga itu menjadi terabaikan. Ya, kemudian terkait dengan presumption of innocence. Sebenarnya titik yang menjadi poin plus itu cukup banyak ya. Salah satunya misalnya pendampingan oleh advokat atau pemberi bantuan hukum itu tidak hanya menjadi hak tersangka, tetapi juga menjadi hak saksi. Kalau sekarang yang diberikan hak untuk itu kan kalau orang sudah statusnya sebagai tersangka. Tapi dalam KUHP yang baru, orang diperiksa sebagai saksi itu sudah bisa didampingi oleh advokat atau pemberi bantuan hukum. Artinya apa? Proses dalam pemberian keterangan itu bisa dijamin akuntabilitasnya. Kemudian pemeriksaan tersangka itu juga harus dipantau oleh kamera CCTV yang itu bisa dipergunakan nanti di dalam pengadilan kalau hakim memang mengizinkan atau memerintahkan untuk dibuka CCTV itu. Artinya dari CCTV itu sudah bagus. Kemudian misalnya penyidik dilarang ketika menetapkan tersangka
melakukan suatu tindakan yang bisa melanggar kurang lebih ya asas praduga tidak bersalah. Kalau di dalam rancangan yang lama disebutkan tidak boleh mengumumkan tersangka kepada publik, tidak boleh mengenakan identitas yang itu bisa menjadikan publik memahaminya dia sebagai orang yang bersalah. Tetapi kemudian dihapus di dalam RUU yang terakhir ditetapkan atau disetujui oleh DPR dalam rapat paripurna. Hanya disebutkan itu. Nah itu kan menjadi nggak jelas. Tindakan yang melanggar praduga tidak bersalah itu tindakan yang seperti apa? Batasannya tidak jelas. Kemudian kalau penyidik itu melanggar itu, maka apa konsekuensinya? Itu yang tidak ada. Berarti kalau tidak ada ketegasan terkait dengan konsekuensi penyidik yang melanggar, misalnya terkait dengan asas praduga tidak bersalah, itu hanya menjadi hitam di atas putih. Hanya menjadi hiasan di dalam KUHP, tidak bisa diimplementasikan karena tidak ada konsekuensinya. Wah, kita jadi tahu fakta-fakta menarik lainnya Pak tentang RUU KUHP 2025 ini. Ternyata banyak poin minusnya dan juga poin plusnya. Kalau misalnya kita lihat dari poin minusnya, berarti ada pasal-pasal yang dianggap bermasalah, namun akan tetap disahkan. Menurut Bapak, apa dampak jangka panjang yang bisa terjadi terhadap sistem peradilan pidana kita, dan apa rekomendasi yang bisa diberikan oleh Bapak agar revisi ini betul-betul menyeimbangkan antara penegakan hukum dan pelindungan hak sipil? Ya, tadi sudah saya sampaikan, secara keseluruhan itu sudah jauh lebih bagus dibanding dengan KUHP yang sekarang berlaku. Tetapi black holes yang ada pada beberapa titik tadi jangan kemudian disepelekan. Kenapa? Karena itu menyangkut manusia, menyangkut hak dasar, yaitu hak asasi manusia. Oleh karenanya maka meskipun itu tidak banyak, tetapi jangan dianggap kecil. Tapi segala sesuatu yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia, sekalipun korbannya hanya satu, itu merupakan suatu masalah yang besar. Oleh karenanya maka terhadap beberapa ketentuan yang ini berpotensi melanggar hak asasi manusia, itu bisa dipersiapkan untuk diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu. Atau ada lain yang mau diperdalam? Udah sih Pak, udah cukup. Wah, luar biasa sekali ya penjelasan dari Pak Ari Wibowo. Banyak hal nih yang harus kita cermati bersama agar reformasi KUHP ini justru tidak menjadi kemunduran dalam penegakan keadilan. Betul banget Ezi, ini bukan hanya urusan para ahli hukum, tapi menyangkut hak dasar kita sebagai warga negara. Semoga diskusi ini bisa membuka mata kita semua akan pentingnya keseimbangan antara kewenangan negara dan pelindungan hak sipil. Nah, sebelum kita tutup nih Pak, kami persilakan kepada Pak Ari Wibowo, SHI, SHMH untuk memberikan closing statement. Ya, jadi KUHP ini berbeda dengan KUHP. Kalau KUHP itu disahkan tahun 2023, berlaku 3 tahun setelah disahkan yaitu 2026. Artinya waktu untuk melakukan sosialisasi itu cukup panjang, 3 tahun. Sementara KUHP itu disahkan pada tanggal 17 November 2025 dalam rapat paripurna DPR yang akan berlaku beberapa bulan kemudian, yaitu di tanggal 2 Januari 2026. Artinya sosialisasi ini sangat pendek. Yang paling penting itu adalah sosialisasi terhadap aparat penegak hukum. Jangan sampai KUHP-nya yang sudah jauh lebih bagus dan berorientasi perlindungan terhadap hak asasi manusia ternyata tidak cukup dipahami dengan baik oleh aparat penegak hukum. Maka yang akan terjadi adalah banyaknya penyimpangan. Karena tidak menjamin regulasi yang baik, itu penegakan juga akan baik. Penegakan akan ikut baik kalau penegakan itu dilakukan sesuai dengan semangat yang ada di dalam regulasi yang baik. Oleh karenanya maka waktu yang pendek ini mestinya digunakan dengan maksimal untuk melakukan sosialisasi. Yang kedua, tadi saya sampaikan meskipun overall itu sudah lebih bagus daripada KUHP yang lama, tetapi masih ada beberapa black holes. Tadi yang belum saya sebutkan. Misalnya, untuk melakukan penyitaan, untuk melakukan penggeledahan itu memang harus atas izin pengadilan. Tetapi di situ ada kewenangan besar yang diberikan oleh KUHP dalam situasi tertentu sesuai dengan penilaian penyidik.
maka bisa tidak mendapatkan izin dari pengadilan untuk dilakukan penyitaan dan penggeledahan. Ini kan sesuatu yang seperti cek kosong yang bisa diisi oleh penyidik sesuai dengan apa yang dia nilai. Ini kan masih sangat subjektif. Oleh karenanya maka yang seperti itu karena potensi melanggar hak asasi manusia disarankan untuk mempersiapkan melakukan uji materi untuk menyempurnakan ketentuan di dalam KUHP yang baru agar maksimal benar-benar berorientasi pada pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Baik, terima kasih banyak Pak Ari Wibowo atas waktu dan wawasan yang sangat berharga. Terima kasih Terima kasih Bapak. Bapak udah Ya, berkenan untuk sama-sama. hadir. Dan untuk Sobat FKPH, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share podcast ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FKPH berjaya Berbakti dengan jasa dan karya.